Sekarang, manusia lebih sibuk menampilkan diri berbanding membentuk pribadi. Akibat kebenaran seringkali kalah kepada persepsi. Memperbesar gelas bukan karena ilmu, tetapi demi perhiasan dan nama. Dalam bab ini, kita akan menyelami bahaya budaya superficial, budaya yang menilai berdasarkan bentuk luaran bukan isi di dalam. Dari sisi lain, ia bermaksud selesa berada di permukaan atau luaran, dan takut untuk menyelam pada kedalaman atau memikirkan hal-hal yang rumit. Ramai hari ini yang memiliki gelas besar, seperti pangkat dan berpenampilan intelektual, malah kosong dari isi. Mereka sebenarnya menjulang ego, bukan ilmu. Apa yang tinggal dalam gelas hanyalah debu, bukan air. Budaya hari ini menyukai apa yang kelihatan, materialistik singkatnya. Contohnya, gelaran akademik, pakaian rapi, status media sosial, dan cara berbicara yang indah. Namun, di sebalik itu, kosong. Seperti gelas kaca yang besar dan mahal, tapi tak berisi apa-apa. Tahukah Anda bahwa ayat-ayat Al-Quran juga terbahagi kepada dua, yaitu ayat terang, muhkamat, dan ayat kiasan, mutasyabihat. Memang adat manusia, mereka tidak gemar kepada hal-hal rumit, melainkan ingin bersenang-senang atas dunia. Kita menyaksikan ramai pakar palsu yang petah berbicara, tapi tidak membawa solusi. Banyak pemimpin kelihatan bijak dalam kamera, namun gagal mendengar rakyat. Ramai guru menyuruh murid membaca, malah sendiri tidak memahami. Ini bukan kesilapan sistem semata-mata. Justru ia menunjukkan kecenderungan budaya yang lebih percaya terhadap persepsi daripada substansi. Gelas besar yang kosong sering menolak untuk diisi. Ia berbangga dengan bentuknya. Tambahan pula, ia tidak mahu diisi oleh sesiapa. Orang sebegini, jika ditegur oleh ahli falsafah paling agung sekalipun, takkan menghasilkan apa-apa. Ini melahirkan sindrom, semua perkara aku tahu. Entah nama ini sesuai atau tidak, kita biarkan dahulu. Satu penyakit intelektual yang sukar diobati, meski seluruh pakar sedunia bersatu mencari antidot. Jika dibenarkan aku untuk menerangkan kondisi ini dalam bahasa kasar, maka aku bilang, bodoh, sombong. Tanda-tandanya bisa kita lihat pada personality yang enggan menerima kritikan. Sentiasa mahu menang dalam bicara walaupun salah. Menganggap orang lain lebih rendah. Dan sering bercakap panjang lebar, tetapi kosong makna. Disinilah lahirnya riak intelektual, satu bentuk kesombongan yang menggunakan ilmu, bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk menunjuk kehebatan. Padahal pengetahuannya tidaklah sehebat mana jika hendak dibandingkan dengan orang yang betul-betul bijak. Anda pernah baca karya Ibnu Thufail yang berjudul Hai Ibnu Yaqzan. Di dalamnya ada menceritakan perihal seorang tokoh jenius yang sesuai untuk kita rujuk bagaimana sebenarnya ciri-ciri seorang bijaksana yang asli. Salah satu puncak gejala gelas besar yang kosong ialah sistem pendidikan yang mementingkan pencapaian akademik, tetapi mengabaikan nilai dan akhlak. Kita menilai murid dari skor peperiksaan, bukan dari kejujuran, kerendahan hati, atau keupayaan berpikir secara mendalam. Terlebih fokus pada kuantiti berbanding quality. Kalau majoritinya skor rendah, maka tanpa segan silu ada pihak tertentu coba merendahkan tahap kelulusan agar dari keputusan kertas ujian C menjadi B, dari B menjadi A. Kita melahirkan produk manusia yang cemerlang dalam resume, tapi
dangkal dalam refleksi, pintar berkata-kata tapi tidak tahu mendengar, lulus peperiksaan tetapi gagal dalam hidup berprinsip. Inilah akibat bila mana gelas kosong itu dibiarkan bermegah dalam sistem sosial. Gelas besar tidak semestinya mampu menampung, lebih-lebih lagi jika ia telah retak disebabkan ego dan ketamakan. Mahu digelar narsis juga tidak salah. Merasa hebat tak bertempat. Sedangkan cawan kecil yang penuh itu lebih bermutu dari gelas besar yang tak berinti. Lalu, bagaimana ya? Media sosial kini menjadi salah satu alat yang mempercepat dan memperindah budaya superficial ini. Sesiapa sahaja dibenarkan untuk kelihatan bijak dengan berbekalkan sedikit teknik suntingan, kutipan petikan motivasi, atau sebaran quote tokoh falsafah. Apakah ini dikira bakat? Barangkali ya. Berbakat dalam skill salin tampal, ibarat melukis tapi pakai teknik tekap. Namun mereka tidak benar-benar mengkaji, tidak merenung, dan tidak meneliti konteks. Mereka hanya memetik, menghias, dan berkongsi sekadar untuk tampak intelektual, bukan untuk menyampaikan hikmah. Tak kurang juga ada yang memetik firman Tuhan, buat diletak pada bio profil media sosial, tanpa mengenal apa ayat itu, ayat tegak atau perumpamaan. Apa pentingnya untuk mengenal pasti mana ayat muhkamat, mana ayat mutasyabihat? Sabar, hujung cerita nanti akan saya perlihatkan. Inilah ilusi ilmu. Ia membuatkan ramai merasa bahwa mereka itu cerdik, padahal mereka hanya memantulkan cahaya, bukan memilikinya. Seperti gelas kaca yang hanya memantulkan cahaya lampu Kalimantan dari siling rumah. Ia tampak bersinar, tapi sebenarnya tidak bercahaya dari dalam. Persis bulan yang juga sebenarnya buruk rupa, berparut, serta berlopak-lopak muka. Atas berkat matahari, tak semena jelita purnama. Apabila seorang individu berkarakter gelas kosong diangkat menjadi pemimpin, sama ada dalam politik, pendidikan, agama, atau budaya, maka seluruh masyarakat akan mulai menelan debu, bukan ilmu. Keputusan dibuat berdasarkan persepsi, bukan atas dasar kebijaksanaan. Kritikan ditolak karena dianggap sebagai penghinaan. Kebenaran digantikan dengan retorik lapuk, sehingga terasa loya ditekak akibat berulang kali mendengarkan janji-janji yang sama. Inilah titik paling kritikal dalam mana-mana sejarah masyarakat bertamadun. Bila bentuk luaran lebih diagungkan daripada isi di dalam, bila citra lebih dijulang dari inti. Ini mampu dibuktikan jika kita perhatikan bagaimana kondisi sesebuah negara kelas pertama sekarang ini. Lihatlah betapa mekanikalnya tingkah mereka jika dibandingkan dengan negara kelas ketiga atau negara yang sedang membangun. Nampak kaku dan tak berjiwa. Bicaranya seakan membaca skrip dari drama televisi. Isu yang paling ketara baru-baru ini merundumnya kelahiran bayi di negara-negara tersebut. Demikianlah alamat bahwa akan runtuh sebuah empayar. Tak usah besar gelas jika ia hanya memantulkan bayang-bayang. Gelas besar yang kosong adalah lambang kehidupan mewah yang tiada makna. Mari kita perhatikan orang yang terlihat hebat, rumahnya besar, keretanya mahal, berkelulusan tinggi, istrinya seolah-olah model import asal luar negara, tapi hatinya gelisah, akalnya kosong, dan hidupnya tidak memberi manfaat kepada sesiapa, melainkan nafsu sendiri. Ada pula gelas kecil yang sederhana, tidak dikenali, tapi penuh dengan air yang menyegarkan,
demi siapa sahaja yang mendekatinya. Itulah manusia sebenar. Diamnya merenung, ucapnya menyubur, tindakannya mendidik. Buat sajalah apapun, tetap bermanfaat bagi semua orang di sekitarnya. Andai kita tidak berhati-hati dan mudah alpa, kita semua juga bisa menjadi gelas besar yang kosong sedemikian. Hidup untuk dilihat, diiktiraf oleh orang yang tak dikenali, bukan untuk mengalirkan khasiat hidup. Mungkin kita akan dicurahi pujian, pengikut, dan pangkat. Tetapi dalam hati kita tahu, gelas semacam ini sebenarnya kosong. Maka tanyakan pada diri, adakah aku mengumpul ilmu untuk dipamerkan atau untuk diamalkan? Adakah aku benar-benar membaca untuk memahami atau sekadar mencari kata-kata indah untuk dikongsi? Adakah aku membina pemikiran atau membina persepsi? Karena akhirnya manusia tidak akan dinilai di sisi Tuhan berdasarkan saiz gelas mereka, bukan juga apa jenama atau berapa harga, tetapi berdasarkan apa yang mengalir keluar daripadanya selama diminum orang.